Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai standar profesional akuntan publik. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Ayunda Maulidia, yang kedua Dewi Masruroh, yang ketiga Aisyah Faradila, yang keempat Devi Rasafa, yang kelima Surya Ningrum, yang keenam Nida Urashida, yang ketujuh Anissa Sahira, yang ke-8 Mirza Nuria, yang ke-9 Paksi Rahmat, yang ke-10 Rona Safa, dan yang ke-11 Isyafina Quraini. Cakupan materi pada pertemuan kali ini adalah yang pertama perkembangan standar profesional akuntan publik, yang kedua yakni 10 standar auditing, dan yang ketiga penjelasan masing-masing standar auditing. Yang pertama yaitu perkembangan standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik atau SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik, unsur-unsur norma pemeriksaan norma akuntan yang antara lain meliputi pengkajian dan penilaian pengendalian intern, bahan pembuktian dan penjelasan informatif, serta pembahasan mengenai peristiwa, kemudian laporan khusus dan berkas pemeriksaan. Dalam Kongres keempat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 25-26 Oktober tahun 1982, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut norma tersebut. Kemudian, pada tanggal 19 April tahun 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember tahun 1986. Dalam tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Kongres ke-7 Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994 disahkan standar profesional akuntan publik yang berisi 1. Uraian mengenai standar profesional akuntan publik. 2. Berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. 3. Berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. 4. Pernyataan jasa akuntansi dan review. Pertengahan tahun 1999, Ikatan Akuntan Indonesia mengubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan besar atas standar profesional akuntan publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkan dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. 10 standar auditing. Menurut PSA.01 SA Seki 150, standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 2011.2.150.1 sampai 150.2 terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada standar umum, di mana dalam standar umum ini terdiri dari 3 standar auditing. Yang pertama ada audit yang harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua,
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang ketiga, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Yang B, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang C, bukti audit kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, konfirmasi untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Yang ketiga, standar pelaporan. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Kemudian yang C, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Lalu yang D, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Lalu yang nomor 3 ada penjelasan masing-masing standar auditing. Nah, penjelasan masing-masing standar auditing ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga standar pelaporan. 1. Standar umum auditing. Standar umum merupakan standar audit yang berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar umum mencakup 3 bagian yang sangat vital pada auditing. Nah, standar umum yang pertama, ini merupakan keharusan, yaitu audit dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis dalam melakukan tugas seorang auditor. Pada bagian ini, diharapkan seorang auditor dapat selalu bertindak profesional sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan pada bidang audit. Keahlian auditor bisa diperoleh melalui pendidikan formal dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan saat mengikuti pelatihan teknis misalnya. Nah, standar umum yang kedua dari standar umum audit yaitu auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan atau independensi. Pada standar umum ini, auditor wajib bersikap independen, tidak boleh dipengaruhi oleh oknum tertentu, karena pekerjaannya sangat berguna untuk kepentingan umum. Masyarakat umum harus memberikan kepercayaan atas sikap independensi yang dimiliki auditor, karena sangat penting bagi perkembangan profesi angkutan publik. Selain itu, seorang auditor harus bersikap intelektual dan jujur dalam mengemban profesi sebagai auditor. Profesi akuntan publik telah menetapkan aturan yang disebut sebagai Kode Etik Akuntan Indonesia, agar setiap anggota dapat menjaga diri dari kehilangan kepercayaan dan persepsi independensi dari masyarakat. Nah, yang terakhir, standar umum ketiga adalah audit wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama. Pada bagian ini, penggunaan keahlian profesional menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan dan harus menggunakan keterampilannya dengan wajar. Maka dari itu,
Auditor dituntut untuk memiliki sikap profesional dan keyakinan dalam tindak evaluasi bukti audit. 2. Standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntansi di lapangan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang ketiga, standar pekerjaan lapangan ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamanan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi. Yang ketiga, standar pelaporan. Standar pelaporan ini merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya. Standar pelaporan terdiri atas 4 standar. Standar pelaporan pertama berbunyi laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar pelaporan kedua berbunyi laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Standar pelaporan ketiga yang berbunyi pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Artinya, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Standar pelaporan keempat yang berbunyi laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal ini, nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Tujuan standar pelaporan keempat ini yaitu untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan, bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.